Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan saran untuk menghapus komentar-komentar ini. Namun faktanya kami sudah berusaha untuk menghapusnya, tapi berulang kali mereka tetap saja tidak bisa dihapus komentarnya. Kami Update United memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ruben Amorim memberi Rashford harapan. Bos Manchester United Ruben Amorim menegaskan dia tidak punya masalah pribadi dengan Marcus Rashford, tetapi hanya menerapkan aturannya sendiri. Manchester United masih membuka peluang bagi Marcus Rashford untuk bertahan di Old Trafford, asalkan sang pemain mau menunjukkan komitmen penuh di sesi latihan. Hal ini juga ditegaskan oleh pelatih Ruben Amorim dalam konversi pers terbarunya. Sebelumnya Rashford menyatakan ingin mencari tantangan baru dan tidak bermain untuk United sejak pertengahan Desember. Keputusan ini diambil setelah dia dicoret dari skuad dalam laga derby Manchester akibat dugaan kurangnya usaha saat latihan. Beberapa klub top Eropa seperti Barcelona, Dortmund, dan AC Milan dikabarkan tertarik merekrut Rashford. Namun gaji besar sebesar 325.000 pound sterling per pekan serta keengganannya hijrah ke Liga Arab Saudi membuat opsi kepindahannya menjadi terbatas. Dalam kemenangan 1-0 atas Fulham pada akhir pekan kemarin, Ruben Amorim sempat menyatakan bahwa dirinya lebih memilih memainkan pelatih kiper 63 tahun daripada pemain yang tidak menunjukkan performa maksimal dalam sesi latihan. Pernyataan itu sempat dianggap sebagai kritik tajam terhadap Marcus Rashford. Namun Ruben Amorim kemudian meluruskan ucapannya pada Rabu 29 Januari, menegaskan bahwa standar disiplin yang dia tetapkan berlaku untuk semua pemain, bukan hanya Marcus Rashford. Rashford sekali lagi tidak masuk skuad MU untuk laga Liga Eropa melawan FCSB Jumat 31 Januari dini hari. Amorim pun menegaskan bahwa tidak ada status istimewa di dalam timnya. Situasinya sama untuk semua pemain. Saya tidak menyatakan ini hanya untuk Marcus Rashford. Kami adalah tim yang lebih baik dengan kehadirannya, itu sudah jelas. Tetapi sampai saat yang tepat, saya tidak akan mengubah keputusan saya, ungkap dari Ruben Amorim. Lebih lanjut, Ruben Amorim juga menegaskan bahwa Marcus Rashford masih memiliki peluang besar untuk kembali ke dalam tim utama jika dia bisa mengubah sikapnya. Jika Rashford berubah, kami lebih dari senang untuk menerimanya kembali. Tetapi kami harus menetapkan standar. Ini bukan hal yang bersifat pribadi. Bayangkan talenta seperti Rashford. Seharusnya tim kami bisa jauh lebih baik. Namun dia harus berubah. Jika dia melakukannya, kami pasti bakal memanfaatkan kemampuannya. Tetapi saat ini standar harus ditegakkan, ungkap Ruben Amorim menambahkan. Dengan pernyataan ini, masa depan Marcus Rashford di Manchester United kini bergantung pada dirinya sendiri. Jika dia mau dan mampu menunjukkan dedikasi yang diharapkan Amorim, bukan tidak mungkin dia kembali menjadi bagian penting dari skuad Setan Merah. Jurnalis ternama ungkap berita mengejutkan tentang bintang muda Bayern Munchen yang memecah rekor. Manchester United nampaknya kembali menjadi magnet bagi talenta muda top Eropa. Matthias Tel, bintang muda Bayern Munchen yang baru berusia 19 tahun, dilaporkan telah memilih Old Trafford sebagai destinasi impiannya, meskipun banyak klub besar lain yang mengincarnya. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat United tengah mengalami salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah modern mereka. Namun langkah Matthias Tel menunjukkan bahwa daya tarik Setan Merah masih kuat, bahkan bagi pemain muda berbakat yang ingin bersinar di panggung terbesar. Menurut laporan Fabrizio Romano pada Selasa, Matthias Tel telah memberitahu Bayern Munchen tentang keinginannya untuk hengkang bulan ini. Keputusan itu diambil karena dia ingin mendapatkan peran yang lebih besar di dalam tim utama, sesuatu yang sulit dia dapatkan di Allianz Arena. Keinginan Matthias Tel untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak membuatnya menolak tawaran dari Chelsea. Soalnya skuad asuhan Enzo Maresca sudah memiliki banyak opsi di lini serang. Sementara itu, Tottenham Hotspur juga sempat dikaitkan dengan Matthias Tel, tetapi harapan mereka seketika pupus setelah jurnalis Paul O'Keefe mengungkapkan bahwa sang pemain hanya ingin bergabung dengan Manchester United. Dalam laporannya, O'Keefe menyatakan, anak itu Matthias Tel menginginkan Manchester United. Mari kita lihat bagaimana Bayern Munchen memainkannya, ungkap dari O'Keefe. Dengan pernyataan ini, fans Spurs pun harus menerima kenyataan bahwa mereka kalah dalam perburuan Matthias Tel. Bayern Munchen belum mengungkapkan harga pasti yang mereka inginkan untuk melepas Matthias Tel. Tetapi satu hal yang pasti, Matthias Tel bukan pemain sembarangan. Dia mencatatkan namanya dalam sejarah Bayern Munchen sebagai pencetak gol termuda klub, mencetak gol di usia 17 tahun 126 hari.
Gol tersebut langsung membuktikan bakat besarnya, yang kemudian diperkuat dengan debut penuh dan gol pertamanya di Bundesliga tidak lama setelahnya. Dengan kecepatan, teknik, dan insting gol yang tajam, Mathew Styles bisa menjadi aset berharga bagi Manchester United baik untuk saat ini maupun di masa depan. Lalu apakah Manchester United bakal mampu mengamankan tanda tangan Mathew Styles atau Bayern Munchen bakal memasang harga tinggi untuk mempertahankannya? FCSB versus Manchester United 31 Januari. FCSB dan Manchester United bakal bertemu di Arena Nasional pada matchday ke-8 fase grup Liga Eropa 2024-2025. Pertandingan fase Liga UEL antara FCSB versus Manchester United ini dijadwalkan bakal kick off Jumat 31 Januari jam 03.00 waktu Indonesia bagian Barat yang bakal live streaming di video. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan dengan margin tipis 1 gol di matchday sebelumnya. FCSB menang 3-2 di kandang Karabakh, sementara Manchester United mengatasi perlawanan Rangers di Old Trafford dengan skor 2-1. FCSB dan Manchester United saat ini sama-sama menempati 8 besar klasmen. FCSB berada di peringkat 8 dengan perolehan 14 poin dengan 4 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan Manchester United di posisi keempat dengan koleksi 15 poin, hasil 4 kali menang dan 3 kali seri serta belum terkalahkan. FCSB maupun Manchester United pasti bakal finish minimal di zona playoff. Dalam duel pada matchday terakhir ini, mereka bakal berusaha untuk meraih hasil terbaik demi menjaga posisi di 8 besar dan lolos otomatis ke babak 16 besar. FCSB dan Manchester United tidak pernah bertemu sebelumnya. Pertemuan ini bakal menjadi pertemuan pertama bagi mereka. Dari 5 pertandingan terakhir FCSB, mereka meraih 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Sedangkan dari 5 pertandingan terakhir Manchester United, mereka sukses meraih 1 hasil seri, 3 kali menang dan 1 kali kekalahan. Manchester United wajib mendatangkan striker berpengalaman. Højlund dan Zirkzee belum layak. Sebuah saran diberikan Rio Ferdinand kepada manajemen Manchester United. Dia menilai setan merah perlu mendatangkan striker dengan jam terbang tinggi untuk memperkuat lini serang mereka. Di musim 2024-2025 ini, Manchester United memiliki 2 striker. Ruben Amorim mengandalkan sosok Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee di lini serang mereka. Namun hingga saat ini, kedua striker ini menjadi sorotan. Soalnya catatan gol mereka masih sangat minim. Ferdinand menilai bahwa kedua striker ini memang belum siap untuk memimpin lini serang setan merah. Saya mengamati Rasmus Højlund di 2 pertandingan terakhir dan saya merasa ada yang tidak beres darinya, ungkap Ferdinand. Menurut Ferdinand, wajar jika Rasmus Højlund masih kesulitan untuk mencetak gol bagi Manchester United. Soalnya dia menilai sang striker masih kurang jam terbang di level tertinggi. Banyak orang termasuk saya berharap banyak kepada Rasmus Højlund karena dia dibeli dengan harga 70 juta pound sterling. Kita semua berharap dia sudah siap, namun kenyataannya tidak demikian. Dia masih muda dan normalnya penyerang muda seperti dirinya harus belajar dari penyerang yang lebih senior. Sementara saat ini dia tidak punya siapapun untuk dipelajari, ungkap Ferdinand. Menurut Ferdinand, United butuh striker berpengalaman untuk menjadi mentor bagi Zirkzee dan juga Højlund. Jadi dia berharap Manchester United bisa mendatangkan pemain seperti itu dengan segera. Baik Højlund maupun Zirkzee sama saja, mereka butuh seorang yang menjadi mentor mereka sehingga mereka bisa menjadi penyerang nomor 9 Manchester United. Klub memang saat ini fokus untuk mendatangkan pemain muda bertalenta, namun mereka juga perlu mendatangkan pemain senior agar bisa jadi contoh bagi para pemain muda. Tambah dari Ferdinand, rumor yang beredar Manchester United bakal menambahkan skuadnya dengan 1 penyerang yang bakal merapat ke Old Trafford dalam waktu dekat. Namun belum ada kejelasan tentang perekrutan itu, sebab Manchester United saat ini diambang PSR yang membuat mereka kesulitan untuk belanja besar di bursa transfer musim dingin kali ini.